Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imelia Novita Sarifitandi dengan NIM 2105011010184. Di sini saya akan mereview materi yang sudah saya pelajari di semester 1 dari materi 1 sampai 5. Materi pertama yakni pengertian peranan, fungsi, dan jenis uang, ruang lingkup, dan peranan lembaga keuangan. Yang kedua, Bank Indonesia atau Bank Sentral. Yang ketiga, Bank Umum Konvensional. Yang keempat, Bank Umum Syariah. Dan yang kelima, BPR Konvensional dan Syariah. Pengertian dari uang adalah alat pertukaran yang diterima oleh masyarakat untuk bertukar dan bertransaksi. Fungsi uang sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi uang asli sebagai alat tukar yang sah, yang kedua fungsi turunan yaitu sebagai pemindah kekayaan dan pendorong kegiatan ekonomi. Peranan uang sendiri yakni sebagai alat penukaran uang yang berada di masyarakat. Jenis uang sendiri ada dua, yakni yang pertama uang kartal dan uang giral. Contoh uang kartal yakni uang kertas dan uang logam, serta uang giral contohnya yakni seperti cek dan giro. Peranan lembaga keuangan yakni sebagai pencetak mata uang rupiah agar dapat digunakan sebagai transaksi jual beli yang ada di masyarakat. Yang peran selanjutnya yakni sebagai dealer, pialang atau broker yang bertugas untuk mengefisiensi antara kedua belah. Sentral Indonesia atau Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sesuai pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tugas dari Bank Indonesia yakni yang pertama menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yang kedua mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Tujuan dari Bank Indonesia sendiri yakni untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah agar dapat mencapai efektivitas dan efisiensi. Status dan kedudukan Bank Indonesia sendiri di Indonesia yakni sebagai badan hukum dan sebagai lembaga negara yang independen. Sebagai badan hukum, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas. Dan Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Bank Umum Konvensional pengertiannya yaitu sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menghimpun dana masyarakat melalui penyimpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Tugas dan fungsi Bank Umum Konvensional sendiri yakni sebagai yang pertama sebagai menghimpun dana masyarakat dan yang kedua menyalurkan kembali dana masyarakat. Fungsi sendiri sebagai agent of trust, agent of equity, dan agent of development. Peran Bank Umum Konvensional yakni sebagai transaksi, likuiditas, pengalihan aset, dan juga efisiensi. Beberapa jenis kegiatan yang ada di Bank Umum Konvensional yakni yang pertama menghimpun dana, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga menerbitkan surat pengakuan utang, yang keempat memindahkan uang, yang kelima menerima pembayaran, yang keenam menyediakan tempat untuk menyimpan surat berharga atau barang berharga, yang ketujuh melakukan penempatan dana dari nasabah satu ke nasabah yang lain. Jenis bank dalam Bank Umum Konvensional yakni ada dua, yang pertama bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa sendiri adalah bank yang ditunjuk oleh bank sentral untuk melakukan kegiatan usaha bidang perbankan dalam valuta asing, dan bank non devisa sendiri adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan transaksi sebagai bank devisa. Contoh bank devisa yakni BRI Syariah, dan lain-lain. Dan contoh bank non devisa adalah seperti Prima, Bank Royal Indonesia, dan lain-lain. Bab selanjutnya yakni tentang Bank Umum Syariah atau disebut BUS. Pengertian dari Bank Umum Syariah sendiri yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ciri-ciri bank syariah sendiri yakni yang pertama tidak memiliki bunga, menerapkan prinsip bagi hasil, mengutamakan keadilan dalam bertransaksi,
investasi, menghindari kegiatan spekulasi dalam bertransaksi, investasi yang beretika, dan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Fungsi dan peran bank syariah yang tercantum di AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutes, yakni yang pertama manajer investasi, yang kedua investor, yang ketiga jasa pelayanan, yang keempat pelaksanaan kegiatan sosial. Contoh bank syariah yang ada di Indonesia yakni yang pertama Bank Muamalat, yang kedua Bank Syariah Indonesia, yang ketiga Bank Mandiri Syariah, dan yang keempat yakni Bank BRI Syariah. Bab selanjutnya yakni BPR konvensional dan BPR syariah. Pengertian sendiri dari BPR yakni bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR sendiri memiliki fungsi apa? BPR sendiri memiliki fungsi yakni menjalankan fungsi termediasi atau terperantara keuangan, yaitu mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Jenis BPR berdasarkan pengelolaannya ada dua, yakni BPR konvensional dan BPR syariah. Produk BPR sendiri yakni tabungan BPR, deposito BPR, kredit BPR, dan sertifikat Bank Indonesia. Sekian dari review materi video saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.